Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara lain dietnya para pencari ilmu versi Wedotomo. Yang pertama apa? Tan dahwen pati openan. Jangan iri, jangan dengki. Penyakitnya manusia hari ini gara-gara medsos. Iri, dengki. Dengki itu tidak suka kalau orang lain senang. Senang kalau orang lain susah. Biasanya kelompok sana. Kalau kelompok sana dapat masalah, kamu senang. Nah, siapa suruh milih gubernur itu? Sudah tak bilang. Kalimat itu menunjukkan kamu dengki sebenarnya. Atau kalau sana sukses, kamu iri. Alah kayak gitu aja, jagoku bisa lebih baik. Itu iri. Jadi bersihkan dirimu dari hal-hal itu. Tentang apapun pada siapapun. Kalau dua ini masih ada, ya ilmumu tidak akan jadi cahaya. Iri, dengki. Terus tanpa nasten. Tidak gampang ngamukan. Kalau dikritik orang, diingatkan orang, atau ada yang tidak cocok sama kebenaran yang kamu yakini, jangan cepet-cepet ngamuk toh. Jangan panasan. Hari ini kan kita gampang panas. Biasanya kalau kita meyakini sesuatu benar, terus orang lain tidak cocok sama kita, itu biasanya kita panas. Ya meskipun ekspresi panasnya macam-macam. Jadi tan panas ten. Terus jangan ganggu orang lain. Nora jahil. Oke. Mungkin jahilnya beda ya hari ini. Jahilnya itu kadang bikin foto-foto di Photoshop, terus bikin, nah itu jahil. Atau mungkin kamu punya teman kuliah, ala pak iseng-iseng daripada sepi ganggu temenmu. Itu jahil namanya. Sandalnya disembunyikan. Lagi enak-enak di kamar mandi, bajunya dibawa lari, itu jahil. Contoh paling gampang. Ngerti temennya di kamar mandi, pintunya rusak, terus kamu buka. Wah, pura-pura padahal lu ada orangnya, padahal sudah tahu kalau ada orangnya. Sering ya kadang-kadang gitu, zaman di pondok itu ngerjain temennya. Saya dulu ada temen yang penakut luar biasa. Kalau ke kamar mandi malam-malam dikerjain teman-temannya. Dari jauh dilempari batu, dueng gitu. Dia kaget luar biasa. Kaget langsung lari keluar. Aku ora wedi. Terus balik lagi. Aku ora wedi kok. Balik lagi. Itu jahil. Biasanya kalau yang seusia kita kan suka jahil. Sama tetangga suka jahil. Ndaklah iseng-iseng yang ndak penting. Ya seusia kita sekali-sekali jahil asal ndak bahaya ya. Untuk menyegarkan suasana. Misalnya kopinya dari dia ngantuk, kopinya mbok entekke ngono, enggak masalah lah, konco dhewe. Tapi jahil yang merugikan. Oke. Misalnya tiba-tiba temenmu fotonya kamu pasangkan sama cewek cakep misalnya. Itu kan kasihan cewek cakepnya. Oke. Jadi ya kalau temenmu seneng. Oke ya, terus jangan melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kamu penuhi sekadarnya saja, tidak usah angkara murka dihabis-habiskan. Kita dunia itu butuhnya tidak banyak. Dan amung eneng amreh ening. Jadi lebih suka diam, mencari ketenangan, menjernihkan pikiran. Kalau menurutmu WhatsApp, Facebook itu mengeruhkan caramu berpikir, jangan sering-sering dibuka. Itu namanya amung eneng amrih ening. Nyari keheningan. Kalau menurutmu temanmu yang itu omongnya banyak, menjauhkan kamu dari ketenangan, yuk dijauhi sementara. Jangan sering-sering sama dia dan seterusnya. Itu suka pada yang keheningan, ketenangan. Selama kita menempuh jalan ilmu, jalan tirakatnya. Syukur-syukur kita ada guru
yang bijak, sarjono kang martapi. Sarjono itu guru, kang martapi itu kalau disingkat SKM. Beda sama SAG, beda sama ya. Sarjana kang martapi itu orang bijaksana yang berjiwa pertapa. Berjiwa pertapa, topo itu bahasa sufinya mungkin uzlah. Orang yang sudah menang melawan dunia. Bukan guru yang masih dimabuk oleh dunia. Politiknya, materinya, ekonominya, dan seterusnya. Tapi guru yang sudah menang melawan dunia, sarjono kang martapi. Ikuti, cari kalau ada itu, ikuti. Yang jelas bukan saya. Ini juga usikum wa nafsi. Ya, karena gelarku bukan SKM tapi SAG. Ya, jadi sarjono kang martapi. Jadi kalau kamu lihat ada guru yang tidak terpesona lagi oleh dunia, yang dunia bagi dia sudah tidak penting, ikuti. Nanti di Jawa ada konsep guru sejati. Kapan-kapan kita bahas itu. Dalam tasawuf ada konsep mursyid. Oke, terus ini yang hati-hati kita sering ada di sini yang terakhir, tidak menggunakan pengetahuan semata-mata hanya untuk nyari nafkah atau pamrih. Jadikan semua yang duniawi dalam cari ilmu itu efeknya saja. Kawruhe kinaryo ngupoyo kasil nan menelek. Nggak, jangan fokus ke situ. Bahwa nanti setelah cari ilmu kamu dapat ijazah, yang ijazah itu dapat dipakai untuk ngelamar pekerjaan, yaitu efeknya, tidak utama. Sama kayak kamu menempuh jalan sufi ada karomahnya, tapi karomah bukan tujuan. Tidak usah takut rezeki. Kalau kamu takut sama rezeki besok jadi apa, kamu sedang melecehkan Gusti Allah. Lah yang ngatur rezeki itu Gusti Allah. Kok kamu takut? Kamu tidak percaya po? Kan gitu. Wong ya banyak yang tidak kuliah lebih sukses daripada yang kuliah. Tidak. Hari ini susah nyari orang kuliah itu, cari ilmu itu berat sekali. Selalu isinya nyari ijazah, nyari kerjaan. Atau paling tidak nyari beasiswa. Loh, kalau kamu pinter berkualitas di dunia ilmu, nanti dapat karomah namanya beasiswa. Ya kan? Tapi beasiswa jangan jadi tujuan. Nanti dapat karomah tambahan, mungkin dapat kerja, dapat ijazah, itu karomahnya, tapi bukan tujuannya. Jadi itu dietnya pencari ilmu yang sejati. Cuma sekarang kalau kampus-kampus itu promosi, kuliahlah di sini. Di sini murni cari ilmu, tidak mikir masa depan, tidak laku kampusnya. Kampus itu mesti yang dipamerin lulus jadi apa sekarang. Oleh pemerintah juga disuruh merumuskan tegas, kuliah di sini besok lulusannya jadi apa, itu disuruh merumuskan tegas. Jadi bobot paling beratnya tidak pada keilmuannya. Mungkin ada yang salah, harus didiskusikan lagi. Kita tidak percaya sama diri kita sendiri, sama Tuhan, kalau fokusnya hanya pada kerja sama uang sama materi. Oke. Nah, ada istilah triprakara, 3 perkara. Pencari ilmu harus punya karakter lilo, trimo, legowo. Lilo itu lilo lamun kelangan, nora gegetun. Pencari ilmu tidak akan kecewa kalau kehilangan sesuatu. Jadi kayak kalian dibelani ngaji kesini, itu kan kehilangan sesuatu. Kehilangan waktu. Harusnya kamu nonton TV jam segini, sinetron banyak. Saya tidak tahu sinetron sekarang apa ya. Kalau zaman saya dulu ada yang legend, sekarang mungkin tidak ada. Anak ABG.
waktu hilang, mungkin capek, harusnya tidur. Saya kalau di rumah enak jam-jam segini tidur, tapi kan kehilangan waktu istirahat. Tidak apa-apa lilo, demi apa? Demi ilmu. Harus punya watak lilo. Beli buku, tidak masalah. Kehilangan sesuatu, kehilangan duit untuk beli buku. Saya dulu zaman di pondok, kirimannya sedikit. Cuma begitu lihat buku, mesti ngiler. Mau tidak mau harus dibeli. Bahwa nanti setengah bulan uangnya sudah habis, gampang. Mendekati teman yang masak sendiri. Teman yang masak sendiri kan dibantu-bantu apa nanti dapat. Karena duitnya sudah terlanjur buat beli buku. Tidak masalah. Tapi kan kepuasan rohaninya beda kalau sudah baca buku. Dulu tapi. Jadi lilo. Lilo lamun kelangan. Sekarang kan tidak mikir itu. Sekarang duitnya banyak bisa beli. Sudah ada untuk beli. Biasanya yang dikorbankan waktu sama tenaga. Capeknya nyari, belinya bisa, nyari waktu bacanya yang susah sekarang. Kalau dulu waktu bacanya banyak, belinya tidak kuat. Zaman dulu di seberangnya UIN itu ada toko buku Gunung Agung. Itu saya termasuk mahasiswa tidak gaul. Karena kalau ada waktu kosong, mesti nongkrong di buku itu. Dan zaman dulu toko buku tidak kayak sekarang. Sekarang semua buku kan diplastiki. Jadi kamu tidak bisa baca. Meskipun diam-diam kadang mbok suwek dewe terus mbok waca. Ya, untuk lihat isinya. Kalau dulu bisa berjam-jam di toko buku. Kadang mulai jam 8, kuliah jam pertama, jam setengah 9, sampai jam setengah 1 di situ. Lumayan. Surganya pencari ilmu itu toko buku yang bisa dibaca di tempat. Ya, jadi rela. Tetap ada yang harus dikorbankan. Nggak boleh cari enaknya saja. Pasti ada yang harus dikorbankan. Kalau nggak lilo, ya nggak jadi mencari ilmu. Terus trimo lamun ketaman seserik sameng dumadi. Jadi sabar, trimo. Kalau dapat perlakuan yang menyakitkan hati, pasti. Ketika kita menempuh jalur khusus yang berbeda dengan orang lain, pasti nanti ada perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati kita atau tidak cocok sama kita. Harus trimo. Bahasa Arabnya ridho. Terimalah kalau ada orang tidak cocok sama kalian. Dan yang terakhir legowo. Ikhlas, menyerahkan diri pada Tuhan. Karakter utama seorang pencari ilmu itu 3. Lilo, trimo, legowo. Kalau kalian punya 3 karakter ini, hidupmu akan tentram. Yang membuat hidup kita sumpek adalah kita suka tidak rela kalau kehilangan sesuatu. Kita tidak terima kalau ditimpa hal-hal yang kita tidak suka. Dan kita tidak legowo, tidak rela atas kisah hidup kita, jalan hidup kita. Kita komplain dan mengeluh terus pada Tuhan. Jadi Mangkunegara kaping sekawan mengingatkan kita, laku utama kita harus punya 3 nilai ini. Lilo, trimo, dan legowo.